Pemirsa Davika TV berjumpa kembali bersama saya Bian Suwardi dan Bona Mana dalam program Apa Kabar Hari Ini. Dan pemirsa, selalu ada yang istimewa di setiap bulan Agustus. Nah, di Agustus tahun ini kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 akan digelar kembali. Iya, dalam setiap perayaan RI ke-79 tahun ini selalu ada pasukan pengibar bendera atau yang dikenal dengan Paskibraka yang dibagi menjadi 3 wilayah, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Nah, pemirsa Davika TV, saat ini kita berada di lapangan mereka Gunung Sugih untuk melihat bagaimana persiapan agar tampil sempurna pada saat perhelatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79. Seperti apa kegiatannya? Kita ikuti. Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Hari Ini. Kabar hari ini pemirsa Davika TV. Saat ini saya bersama Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Yasir Asromi. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak Aai. Iya, Bapak, kalau boleh tahu nih Bapak kan selaku Kepala Badan Kesbangpol Lampung Tengah ya Bapak ya. Seperti apa nih Pak dukungan yang Kesbangpol berikan dalam persiapan menjelang kemerdekaan RI di Kabupaten Lampung Tengah? Baik, kalau boleh saya cerita Mbak Aai, mungkin kronologi singkat. Semenjak saya menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah ini, saya mulai menjabat sejak dilantik itu di tanggal 21 Maret 2024. Dan di situ saya melakukan pemetaan terkait dengan kegiatan Paskibraka ini dari sisi program kegiatan yang terakomodir di dalam DPA Badan Kesbangpol. Dan ternyata benar. Memang di tahun 2024 ini kegiatan Paskibraka ini diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Tengah yang sebelumnya sampai dengan tahun 2023 itu di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, jadi saya lihat itu di situ memang dukungan terkait dengan kegiatan dan program sudah ada di dalam DPA itu, tinggal kami menjalankan fungsi-fungsi anggaran dan fungsi kerja-kerja pihak-pihak yang dibebani tugas dan pokok fungsi untuk kelancaran kegiatan Paskibraka. Dan tentunya kami melibatkan stakeholder terkait di dalam pelaksanaan kegiatannya, seperti halnya rekan-rekan dari Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Lampung Tengah, kemudian itu rekan-rekan pendamping yang terdiri dari TNI dan Polri, dan sehingga kami mencoba untuk terus berkolaborasi, berkoordinasi bagaimana menciptakan kegiatan yang semakin efektif dan efisien dan memperoleh hasil yang maksimal. Saya kira itu, Pak. Oke, jadi banyak sekali yang terlibat ya Pak ya dalam persiapan kemerdekaan ini ya Bapak ya? Alhamdulillah. Oke Pak, kalau boleh tahu, apakah ada torehan prestasi yang didapat ke Lampung Tengah dalam konteks pengibaran bendera tahun ini Pak? Iya, syukur alhamdulillah saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, terutama khususnya, dan saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada tahun 2024 ini saya kira bisa dikatakan suatu yang luar biasa. Pak, ya? Ada rekor yang tercipta, di mana kita sudah sekian lama tidak bisa menghasilkan Paskibraka di tingkat nasional atau tingkat pusat. Alhamdulillah tahun ini kita dapat. Satu orang atas nama adinda kita Mutia Alfani, siswa SMA 1 Negeri Kota Gajah. Dan insya Allah nanti akan turut serta dalam pasukan pengibar bendera di IKN. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Pengibaran pertamanya di IKN ya Pak? IKN. Kemudian itu juga untuk tingkat provinsi kita ada 3 orang, Mbak. Wow, oke. 3 orang putra yang berhasil lulus seleksi tingkat provinsi. Nah, selebihnya di tingkat kabupaten. Dan ini merupakan suatu torehan prestasi yang luar biasa, terutama akibat kolaborasi dan koordinasi yang selama ini sudah kita bina dan jaga terus, dan tentunya dukungan seluruh pihak.
Oke, terakhir Bapak, harapan Bapak nih untuk pengibaran bendera tahun ini seperti apa di Kabupaten Lampung Tengah? Ya, kami sudah mempersiapkan ini sudah sejak jauh hari, Mbak Ai. Ya. Dan tentunya hal ini dari tahun ke tahun juga memang sudah kita laksanakan. Namun demikian memang ada dinamika perubahan yang memang harus kita sesuaikan. Dan saya berharap dengan keseriusan dari seluruh pihak yang terlibat, terutama adik-adik paskibraka kita dan tim pendamping, dan tentunya dalam waktu yang singkat ini bisa segera menyatukan visi misi melalui chemistry dalam pelatihan. Saya berharap sukses, saya berharap tidak ada celah kekurangan di sana sini, sehingga kita mendapatkan predikat baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional kelak. Oke. Saya kira itu, Mbak Ai. Ya, terima kasih Bapak Yasir sudah sedikit wawancara di perjalanan Apa Kabar hari ini. Jangan kemana-mana, kita masih akan mengikuti kegiatan dari persiapan menjelang kemerdekaan RI Kabupaten Lampung Tengah. Tetap di Apa Kabar hari ini, Davika TV. Davika TV masih di Apa Kabar hari ini, dan yang istimewa kita bertemu dengan siswa berprestasi dari beberapa sekolah yang saat ini bertugas menjadi petugas pengibaran bendera pusaka di Kabupaten Lampung Tengah. Halo, selamat pagi. Pagi. Kenalkan namanya? Siap. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Devin Arsa Pratama dari SMA Negeri 1 Seperti Mataram. Oke, kalau yang perempuan? Izin memperkenalkan diri, nama Arinda Olivina Syamtara, asal SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Oke, kalian ini kan menjadi perwakilan dari sekolah dan terpilih mengibarkan bendera di Kabupaten Lampung Tengah ya. Kalau boleh tahu nih, gimana nih perasaan kalian setelah tahu terpilih menjadi salah satu perwakilan? Izin jawab Kak, pastinya perasaannya sangat senang karena bisa terpilih menjadi salah satu bagian dari Paskibraka Kabupaten Lampung Tengah. Dan tentunya juga pasti merasa sangat bangga karena bisa mewakili sekolah dan juga kecamatan. Oke, kalau Sebelumnya izin bicara. Ya, perasaan saya setelah terpilih, saya merasa bangga dan senang telah mewakili sekolah dan kecamatan. Dan itu semua tidak mudah. Jadi untuk menjadi paskibraka itu bukan hal yang mudah. Kita harus mengalahkan ratusan orang di setiap daerah masing-masing kecamatan. Nah, pada saat dulu dari SMA Seperti Mataram ya, itu berapa kandidat dari sekolah sendiri untuk bisa ikut seleksi? Untuk dari SMA Negeri 1 Seperti Mataram ada 13 orang waktu itu. Oke, kalau Yang dari terpilih? Semunsa sendiri? Yang terpilih hanya ada 2. Dua? Ya. Dan semuanya masuk di kabupaten? Siap. Oke, kalau dari Semunsa? Kalau dari Semunsa sendiri, yang waktu seleksi dari sekolah itu ada 12 orang Kak. Jadi yang lolos kecamatan awalnya ada 5 orang Kak, tapi yang lolos kabupaten hanya 2 Kak. Laki dan perempuan? Siap. Iya, kalian ini kan merupakan Pak Lu dan Bu Lu dalam anggota Paskibraka tahun ini ya. Seperti apa proses seleksi hingga akhirnya kalian terpilih menjadi Pak Lurah dan Bu Lurah? Sebelumnya dari saya izin jawab. Jadi seluruh capaska dikumpulkan di satu ruangan dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di kelompok itu ada 5 orang. Jadi ada 1 orang putra dan putri, yang putra menjadi ketua, putri menjadi wakilnya. Lalu diperintah untuk tampil ke depan untuk memilih barang-barang untuk dipresentasikan sebagai visi misi. Oke. Seperti itu. Sama, yang putri juga seperti itu? Siap sama Kak. Nah, pada akhirnya terpilih, itu bagaimana perasaannya? Siap, tentunya juga sangat senang Kak karena bisa dipercaya oleh teman-teman yang lain biar untuk menjadi Pak Lurah dan Bu Lurah yang akan mengkoordinasi selama kegiatan di Desa Bahagia Kak. Tugas utama sebenarnya dari Pak Lurah atau Bu Lurah itu sendiri? Seperti Artinya apa? memang ada partnya, kalau cowok ke cowok, kalau cewek ke cewek, seperti itu? Siap. Siap, izin menjawab. Untuk Pak Lurah sendiri, itu tugasnya untuk mengkoordinasi warga-warga yang ada di dalam Desa Bahagia. Jadi di situ juga ada Pak Cari dan Bu Cari untuk membantu kami. Oke, jadi terorganisir di dalam situ ya. Ya, terakhir nih untuk Pak Lu dan Bu Lu yang ada di sini, seperti apa sih tips yang ingin kalian sampaikan kepada adik-adik kelas kita yang tahun depan akan melakukan seleksi Paskibraka Kabupaten? Izin menjawab Kak,
buat adik-adik yang ingin menjadi paskibraka tahun 2025 yang nanti, terus berlatih dan tetap semangat, jangan putus asa. Jika tidak terpilih menjadi paskibraka, masih ada kesempatan lainnya yang ada di sekolah ataupun kecamatan, Kak. Oke, jadi tidak hanya berhenti di kabupaten ya. Siap. Kalau dari Devin sendiri? Siap, intinya tetap terus berdoa, berusaha, dan berlatih dengan giat dan sungguh-sungguh. Terakhir Ai, sebelum yang penutup ya, sebenarnya cita-cita kalian itu seperti apa? Apakah memang nantinya ingin bertugas sebagai TNI atau pilih ke Akmil, Akpol, atau mungkin ke Akabri? Ada nggak keinginan seperti itu? Siap, sebelumnya kalau untuk saya sendiri, saya cita-citanya ingin menjadi akademi militer. Oh. Wow, luar biasa. Arinda? Kalau saya sendiri cita-citanya ingin menjadi polwan, Kak. Wah. Oke, jadi memang ingin menjadi abdi negara melalui latihan di Paskibraka juga ya. Luar Mudah-mudahan biasa. ada privilege buat mereka untuk bisa tembus menjadi Akmil dan juga menjadi Akpol ya. Oke. Jangan kemana-mana, kita masih akan mengikuti perjalanan persiapan pengibaran bendera Kabupaten Lampung Tengah. Tetap di Apa Kabar Hari Ini. Apa kabar hari ini? Saat ini saya bersama dengan Ketua PPI atau Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Lampung Tengah bersama Kak Imam Fatkuroji. Iya, Kak Imam, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak ini kan sebagai Ketua PPI Kabupaten Lampung Tengah. Apakah dulu Kakak juga pernah menjabat atau pernah menjadi Paskibraka di Lampung Tengah, Kak? Ya, pasti dong. Jadi saya menjadi Paskibraka tahun 2002, Mbak Ai. Iya. Ya, 2002 dulu bertugas di kabupaten mengibarkan duplikat bendera pusaka di Kabupaten Lampung Tengah. Oke, sudah cukup lama ya Bapak ya? Ya, jadi memang Purna Paskibraka Indonesia itu mewadahi alumni Paskibraka tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Itu tergabung di dalam Purna Paskibraka Indonesia. Oke, termasuk yang dia mengibar di nasional di luar Lampung, Bapak? Ya, di nasional dan di provinsi. Jadi kita organisasi yang kedudukannya berada di kabupaten, jadi bisa nanti dia bergabung kepada kita, nanti ada pelantikannya dan seremoninya. Oke, saat ini kan Kak Imam kan selaku Ketua PPI, Ya. sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua? Saya menjadi Ketua PPI itu dilantik di bulan Februari 2023, Mbak. Oke, jadi sudah memasuki ya tahun kedua ini. tahun kedua. Jadi untuk persiapan 17 Agustus, ini kali yang kedua sejak kita menjadi Ketua PPI. Oke, sejauh ini Pak, karena sudah mendekat dengan Hari Kemerdekaan RI Bapak ya, bagaimana persiapan dari teman-teman Paskibraka yang akan mengibarkan bendera di 17 Agustus mendatang? Ya, sejauh ini kita persiapan sudah maksimal. Untuk persiapan adik-adik bertugas di lapangan itu sudah 90% ya. 90%. Kemudian tinggal nanti kita di malam 16 kita akan melaksanakan pengukuhan. Iya. Jadi kalau adik-adik ini malam tanggal 16 baik kabupaten maupun nasional kita akan kukuhkan menjadi Paskibraka. Oke. Sedikit informasi yang saya dapat, Bapak Lampung Tengah kan menorehkan prestasi untuk mengirimkan Paskibrakanya ke nasional 1 orang dan ke provinsi 3 orang, Bapak ya. Seperti apa Pak cerita di balik torehan prestasi tersebut? Ya, jadi ini juga cukup membanggakan karena memang untuk di Paskibraka nasional itu ananda kita yang memang latar belakang keluarga biasa saja ya, biasa saja. Nanti setelah pulang dari IKN boleh nih dipanggil sama Mbak Ai untuk berbagi pengalaman nanti ya. Karena untuk pertama kali juga Lampung Tengah ambil bagian, putra terbaiknya kita kirimkan ke IKN untuk mengibarkan Sang Merah Putih. Jadi ini kemudian 3 orang juga ke provinsi, untuk pertama kali juga kan provinsi mengibarkan Sang Merah Putih di Kota Baru. Iya, Jadi betul. alhamdulillah prestasi-prestasi ini menambah semangat kita untuk kita juga sukses nih 40 orang adik-adik yang ada di belakang kita ini nanti bisa mengibarkan duplikat bendera pusaka juga di Lampung Tengah ini. Oke, dalam setiap proses perjalanan persiapan Bapak pasti ada kendala yang ditemukan. Oke. Seperti apa Pak kendalanya? Yang pasti di tahun ini salah satu yang menjadi visi kita ingin
Paskibraka Kabupaten Lampung Tengah ini mewakili 28 kecamatan, Pak. Kita ada 28 kecamatan. Jadi kita ingin putra-putri terbaik di 28 kecamatan ini menjadi perwakilan di sini. Nah, tapi kendalanya ada juga. Jadi kita ada beberapa kecamatan yang memang sekolahnya, SMA-nya itu tidak ada. Nah, sehingga otomatis tidak bisa ada keterwakilan di sini. Kemudian yang kedua, selama proses latihan sebelum diasramakan ini kan kita jauh sekali. Ada yang dari Bandar Surabaya, ada yang dari Kecamatan Selagai Lingga. Nah, ini jarak tempuh ini yang cukup luar biasa juga. Nah, ini salah satu kendala. Tapi secara keseluruhan, overall kita bisa mengatasi itu dan alhamdulillah ini saat ini mereka sudah diasramakan. Jadi lebih fokus latihannya. Oke, ngomongin soal asrama, Pak. Asrama mereka itu ditempatkan di mana, Pak, selama proses pelatihan? Ya, kita menggunakan salah satu penginapan Nuwo Sanjaya namanya. Tetapi asrama kita namakan asrama Desa Bahagia. Desa Bahagia. Desa Bahagia. Khusus Lampung Tengah atau seluruh Indonesia, Pak, dinamakan Desa Bahagia? Desa Bahagia ini sebenarnya kurikulum yang berlaku untuk seluruh Indonesia, baik yang ada di provinsi maupun di nasional. Jadi itu kurikulum kepamongan yang khusus untuk adik-adik paskibraka. Oke. Sejak kapan mereka melakukan persiapan, Pak? Memasuki asramanya. Jadi mereka masuk asrama terhitung 10 hari sebelum pengibaran Sang Merah Putih. Jadi sebelumnya ada namanya pradiklat. Jadi pradiklat itu diklat yang dilaksanakan sebelum mereka memasuki asrama. Jadi durasinya 10 hari mereka di asrama, Pak. Oke. Terakhir Bapak, apa nih Bapak harapan Bapak selaku Ketua PPI Kabupaten Lampung Tengah untuk pengibaran bendera tahun ini? Ya, harapannya yang utama adalah kita minta doa dan restu seluruh lapisan masyarakat. Ya, dukungan supaya putra-putri terbaik kita, adik-adik kita ini sukses mengemban amanah tugas negara yang luar biasa, tentu akan menjadi kebanggaan untuk semuanya, pengibaran dan penurunan Sang Merah Putih. Dan perlu Mbak Ai dan pemirsa ketahui, ada Davika TV, bahwa tahun ini juga Lampung Tengah mendapatkan duplikat bendera pusaka. Wow. Ya, jadi sudah diserahkan langsung kemarin oleh Ketua BPIP di Jakarta, diterima oleh pemerintah daerah. Jadi kita untuk setelah berpuluh-puluh tahun sepertinya. Jadi kita punya duplikat bendera pusaka, Mbak Ai. Nanti mungkin pada saat pelipatan rekan-rekan Davika TV bisa menyaksikan nanti ya, melihat sebuah saksi sejarah juga. Betul. Duplikat bendera pusaka yang kita miliki sudah tidak layak untuk dikibarkan. Jadi warna putihnya itu sudah luntur, kena lunturan warna merahnya. Nah, kita tahun ini mendapatkan duplikat bendera pusaka lagi dari Jakarta. Ini yang akan kita kibarkan besok. Jadi ini pertama kali setelah puluhan tahun juga kita mengibarkan benar-benar duplikat bendera pusaka yang dikirimkan dari pemerintah pusat. Ini mudah-mudahan bisa menambah spirit, semangat kita dan inspirasi kita untuk mencintai Indonesia. Oke, terima kasih Kak Imam selaku Ketua PPI Lampung Tengah untuk kasih, informasinya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik sampai pengibaran selesai. Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Hari Ini. Pemirsa Davika TV masih di Apa Kabar Hari Ini, dan kali ini saya bersama dengan Dan Paswal dari Kodim 014 Metro, yakni Letnan 2 Infanteri Bapak Edi Sunggono. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi, Pak. Dan juga saya bersama Pak Made Ali. Selamat pagi, Pak. Oke, pertanyaan ke Pak Edi Sunggono terlebih dahulu. Pak, sejak kapan Pak Bapak menjabat sebagai Dan Paswal di Paskibraka 2024? Oke, terima kasih Pak ya. Jadi saya menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengawal di Paskibraka Kabupaten Lampung Tengah ini itu mulai tanggal 14 Agustus sampai dengan nanti pelaksanaan tanggal 17. Pak, ini yang pertama kali menjabat sebagai Dan Paswal atau tahun-tahun sebelumnya ini sudah pernah menjabat, Pak? Oke, untuk jabatan sebagai Komandan Paswal saya ini yang pertama kali. Ya, kali ya, Pak ya. Itu terpilih dari beberapa kandidat atau memang ditunjuk langsung? Ditunjuk oleh satuan saya dari Kodim. Dari Kodim 014 Metro ya, Pak ya. Kesan pertama Pak ketika bertemu dengan putra-putri terbaik dari Kabupaten Lampung Tengah itu seperti apa, Pak? Ya, kesan saya pertama ya bangga ya, senang melihat adik-adik kita ya yang sebagai putra-putri terbaik dalam menjalankan tugas nantinya
sebagai pengibar bendera di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini. Jadi senang dan bangga bisa bergabung pada adik-adik kita. Mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Nah, kita beralih ke Kak Made Ali. Ya, Kak Made Ali, di Paskibraka tahun 2024 Kabupaten Lampung Tengah ini Pak Made Ali menjabat sebagai apa? Saya izin sebelumnya menjelaskan berdasarkan tugas dari Ketua Purna Paskibraka Kabupaten Lampung Tengah, KM Fatur Roji, saya selaku anggota dan pengurus ditugaskan sebagai koordinator Pamong Desa Bahagia. Kita sebut Desa Bahagia ya, kalau untuk asrama Paskibraka. Jadi tugas kami bertugas bersama 6 rekan yang lainnya melaksanakan tugas kepamongan di dalam Desa Bahagia, di mana di dalam Desa Bahagia itu terdapat layaknya sebuah desa, ada kepala, ada Pak Lurahnya, ada Bu Lurahnya, ada Bu Careknya, beserta ada masyarakatnya. Jadi kami selaku Pamong bertugas melaksanakan pembimbingan terhadap mereka dari mulai bangun pagi sampai dengan istirahat kembali, termasuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan di lapangan saat melaksanakan tugas. Kami mulai masuk asrama tanggal 8 Agustus sampai nanti mereka pulang di tanggal 18 Agustus 2024. Ya, sebelumnya Pak Made Ali sendiri pernah nggak menjabat sebagai anggota Paskibraka di tahun-tahun sebelumnya? Oh siap. Seorang Paskibraka itu hanya bertugas 1 kali selama hidupnya. Jadi saya pernah menjadi seorang Paskibraka di tahun 2002. Mungkin sekitar 22 tahun yang lalu. Senior ya Pak? Siap. Siap. Itu tingkat apa Pak? Itu tingkat provinsi atau untuk nasional? kami kebetulan tingkat Kabupaten Lampung Tengah, posisi sebagai pembentang sore. Cukup itu. Itu saja. Udah, pesan-pesan untuk adik-adik Paskibraka atau mungkin untuk adik-adik di tahun mendatang kalau ingin menjadi anggota Paskibraka tuh mungkin ada tipsnya. Oh, siap. Kalau untuk yang tahun ini dulu ya, tetap semangat berlatih, tingkatkan kekompakan, kerjasama, tingkatkan chemistry-nya sehingga ketika melaksanakan tugas di tahun 2024 ini sukses dalam melaksanakan tugas. Dan untuk adik-adik yang ingin jadi Paskibraka di tahun 2025 atau tahun-tahun selanjutnya, yang jelas syarat minimal sesuai dengan ketentuan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, karena kita sekarang di bawah BPIP, kita sebut untuk putra itu tinggi 170 cm, untuk putri 165 cm. Itu syarat pertama. Jadi tinggi badan harus terpenuhi. Syarat kedua, sekolah SMA di kelas 10. Syarat selanjutnya ada rangkaian tes yang harus dijalani oleh mereka yaitu CAT, TIU, terus kesehatan, jasmani, dan wawasan kebangsaan. Itu saja mungkin yang perlu disiapkan untuk adik-adik 2025 nanti dan tahun-tahun selanjutnya. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Made Ali. Siap. Terima kasih untuk Oke, Pak sama-sama. Edi. Mudah-mudahan sukses Paskibraka di tahun 2024 Amin. di hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79. Amin. Amin. Masih di Apa Kabar hari ini bersama 3 pelatih yang melatih tim pasukan pengibar bendera Kabupaten Lampung Tengah. Salah satunya adalah yang mewakili ya Kak ya. Ya. Ada dari PPI, TNI dan juga Polri. Ya, baik, kali ini kita akan sedikit wawancara kami mengenai seperti apa sih proses penyeleksian tim Paskibraka Kabupaten Lampung Tengah mulai dari tingkat daerah sampai dengan kabupaten. Boleh ke Mas John dulu, ke Pak Widi atau ke Mas Feby yang menjawab. Seleksi zona dulu. Untuk awalan seleksi ialah dari tahapan seleksi zona. Seleksi zona itu terdiri dari 5 zona. Zona 1 di daerah di seputaran Gaya Baru dan Rupiah. Kemudian zona 2 di Gunung Sugi, zona 3 di Bangunrejo, zona 4 di Kota Gajah, dan zona 5 di Timbang Besar. Setiap zona itu mewakili beberapa kecamatan, meliputi dari keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 20 kecamatan.
Iya, ada tambahan mungkin dari Bapak Widi dan juga Bapak Dian. Setelah seleksi zona dilanjutkan dengan seleksi kabupaten. Itu ada seleksi tertulis CAT, CAT, terus seleksi Kesamaptaan, dan seleksi kesehatan. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya dipusatkan di Nuwabala di kantor bupati. Oke. Itu yang ditempatkan di Nuwabala itu sudah yang terseleksi dalam jumlah berapa orang, Pak? Untuk tahun ini yang terseleksi 150 siswa dari 5 zona. Kemudian kita diseleksi di tingkat kabupaten. Tinggal terpilih 40. Hingga 40 sampai 40. Jumlahnya 40 ya, Pak ya? Ada cadangan nggak itu, Pak? Kalau untuk cadangan itu tidak ada, Pak. Jadi maaf sebenarnya kalau untuk di Kabupaten Lampung Tengah itu 40 yang di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian 3 yang di provinsi dan 1 di nasional. Untuk tahun ini Kabupaten Lampung Tengah ada di 3 tingkatan, baik di nasional, provinsi maupun kabupaten. Itu biasanya tidak semua provinsi mengirimkan kabupaten, provinsi ke nasional, jarang atau kalau untuk di provinsi tetap perwakilan dari setiap kabupaten, tapi kalau untuk nasional perwakilan dari setiap provinsi. Jadi itu seperti itu. Oke. Lalu Pak, Kak, ini kan untuk pelatih ini kan ada berjumlah berapa orang nih Kak untuk pelatihnya? Lalu tugas masing-masing dari pelatih ini seperti apa Kak? Kalau Mas untuk pelatih sendiri kita terdiri dari TNI, Polri, dan PPI. Untuk jumlahnya sesuai dengan SK Bupati dari TNI itu 2 orang, dan untuk Polri 2 orang juga, dan untuk PPI 2 orang. Jadi seperti itu. Untuk tugas pelatihannya saya kira merata semuanya melatih, dari PBB dan sikapnya, kedisiplinannya juga semuanya bersama-sama gitu. Iya. Oke, untuk persiapan dari fisik tim sendiri seperti apa, Pak? Untuk peserta, kalau untuk peserta, untuk fisiknya jelas pagi itu ada kegiatan olahraga, lari 2 putaran, dan itu dilakukan dengan push up, sit up untuk penguatan fisik. Untuk siang hari sama ada untuk penguatan fisik seperti lari untuk kekuatan fisiknya. Ini itu aja. Oke. Kalau basicnya, ketiga pelatih yang mewakili dari 6 ini pernah menjabat atau pernah bertugas sebagai paskibra sebelumnya? Kalau untuk saya pernah jadi paskibraka di tahun 2010. Saya mewakili dari Man 1 Lampung Tengah pada saat itu, untuk posisi waktu itu di 17 sayap kanan. Pak Dian? Kalau untuk saya belum ada. Belum pernah. Iya. Pak Febi? Kalau aku, karena jelas aku adalah anggota dari Pemuda Paskibraka Indonesia, otomatis kami adalah perwakilan dari anggota Paskibraka itu sendiri. Karena saya adalah anggota Paskibraka, pernah mengibarkan duplikat bendera pusaka pada tahun 2004 dengan posisi pengerek pagi. Oke, luar biasa ya. Kak, selama proses pelatihan, kendala apa nih yang kakak-kakak pelatih alami selama melatih tim Paskibraka Kabupaten? Menurut saya ya, mungkin kendala yang sering dialami karena kegiatannya full setiap hari dan kondisi cuacanya sangat panas sekarang ini. Jadi kondisi siswa itu tidak menentu untuk kesehatan. Jadi kadang ada yang sakit. Jadi untuk kegiatan sehari-hari itu kadang kurang fit. Makanya berimbas pada gerakan. Kalau siswanya tidak fit, jadi gerakannya kurang maksimal, masih lemas-lemas. Itu aja mungkin dari saya. Oke. Kendala cuaca ya? Iya. Kendala cuaca. Untuk pengibarannya sendiri ada perbedaan dengan pengibaran tahun kemarin, Pak? Untuk pengibaran sama, tetap sama dengan tahun kemarin, polanya sama, cuman untuk variasi ada yang kita rubah sedikit untuk mengikuti dengan nasional. Karena kita nginduknya ke Paskibraka nasional. Oke. Sebagai pelatih ini kali keberapa bapak-bapak atau kakak-kakak melatih tim Paskib di Kabupaten Lampung Tengah? Siap. Untuk saya ini tahun kedua saya untuk melatih Paskibraka Kabupaten Lampung Tengah. Kalau untuk saya sama, baru kali kedua di tahun 2023 sama 2024 sekarang ini. Kalau Kak Febri sendiri? Sama 2023 dan 2024 ini. Oke, luar biasa. Terakhir nih, apa nih yang ingin kakak-kakak pelatih sampaikan untuk adik-adik kita yang akan mengibarkan di tanggal 17 mendatang? Mungkin mewakili, terima kasih untuk semoga Paskibraka ini diberi kesehatan, mintanya kan, sampai dengan pengibaran dan penurunan dalam kondisi yang fit dan prima. Itu aja. Amin. Ya.
Terima kasih untuk sedikit wawancaranya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik sampai tanggal 17 mendatang. Amin. Amin. Sukses untuk Paskibraka Kabupaten Lampung Tengah. Pengibaran bendera bertujuan menumbuhkan rasa kebangsaan dan patriotisme. Selain itu, memberikan penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan. Demikian pemirsa, apa kabar hari ini dan liputan tentang persiapan pengibaran bendera pusaka di Kabupaten Lampung Tengah. Dari lapangan Merdeka Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, saya Bion Suwardi. Saya Ai Bonamana. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.